Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikotul Khairia dengan NPM 19010202. Pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dan pengganti UTS dari mata kuliah Praktikum MIS atau Manajemen Internet Networking and Security. Pada kali ini praktikumnya yaitu membuat konfigurasi mikrotik sebagai router dengan sumber internet dari hotspot handphone ke laptop sehingga klien dapat berinternet. Di sini langkah pertama yaitu hubungkan router ke laptop. Kemudian aktifkan hotspot pada handphone kalian ke dalam laptopnya. Di sini sudah dipastikan saya menggunakan hotspot sudah terkoneksi. Kemudian langkah selanjutnya buka aplikasi Winbox. Di sini telah dipastikan kalau IP address-nya 00 itu berarti dalam keadaan terreset. Kemudian pada tools di sini legalisasi modenya dicentang untuk meminimasi terjadinya error. Kemudian kita klik pada IP atau MAC address-nya, kemudian kita klik connect. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian pada bagian ini kita klik remove configuration. Ini kita kembali, kita reconnect balik. Nah, di sini kita klik saja karena belum diperlukan. Karena kita akan menggunakan wireless ya, kita klik pada wireless sini. Kita klik pada tabel wireless. Pada bagian interface kita klik luar, kemudian kita klik tanda centang untuk enablekan. Setelah itu kita pergi ke security profiles. Kemudian kita klik tanda plus. Di sini kita ganti nama kunci 2 misal. Modenya dynamic key. Kita checklist pada authentic tipenya, kita gunakan WPA PSK sama WPSK. Kemudian kita klik ini sesuai kebutuhan. Kemudian pada bagian ini kita masukkan password dari hotspot kita. Setelah itu kita klik apply, kemudian kita klik OK. Di sini sudah ada atas nama kunci 2. Kemudian kita kembali ke interface, kita klik pada ulangan satunya. Kemudian pada SSI ID-nya kita kosongkan. Kemudian kita scan. Untuk memulai scan-nya kita klik start. Nah, di sini sudah ada nama dari hotspot handphone saya, yaitu punya Rikotul. Kita tinggal klik connect. Klik saja langsung muncul, dan untuk security profile-nya kita ganti ke kunci 2. Setelah itu kita klik apply. Kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat, lalu akan ada simbol R di sini, artinya running. Kemudian kita pergi ke DHCP. Server itu berada di IP
tanda plus. Kemudian kita akan menggunakan bulan 1. Kita klik apply, kemudian oke. Kemudian kita bulannya kita enablekan. Selanjutnya di sini sudah statusnya berubah ke brown, artinya interface pada DHCP client ini berjalan. Pada langkah selanjutnya kita ganti IP lokal menjadi IP public untuk dapat mengakses internet dengan cara kita klik pada IP, kemudian ke firewall. Kemudian di net ini kita klik tanda plus atau add. Di actionnya kita ganti menjadi masquerade. Kemudian di bagian general di protokol kita top 6. Kemudian di out interface-nya kita bulan 1. Kemudian kita klik apply. Ini sudah menggunakan bulan 1, protokolnya 6, dan di sini sudah berjalan. Kemudian kita cek apakah sudah bisa digunakan ke internet dengan ke new terminal. Kita klik di www.google.com. Kemudian kita kalau misalnya hasilnya sudah seperti ini, itu tandanya kita sudah bisa mengakses internet. Kita next saja. Kemudian kita lakukan konfigurasi IP address secara lokal dengan memasukkan IP address. Kita klik pada IP, kemudian kita klik address. Di sini adalah IP address yang kita setting tadi menggunakan bulan 1. Kemudian kita klik add. Di sini kita masukkan IP-nya sesuai ketentuan, yaitu 50. Saya terakhir itu 2, kemudian 1/24. Di sini kita ganti ke Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena pada mikrotiknya, pada mikrotik router itu yang kita masukkan ke lubang itu pada Ether 2. Kalau misalnya Ether 1 itu untuk internet, Ether 3 itu belum dipakai. Selanjutnya kita klik apply, langsung muncul network otomatisnya. Kemudian kita klik OK. Di sini interface-nya sudah ada Ether 2 dan networknya sesuai API yang kita masukkan tadi 5050, titik NIM saya 22 terakhir, kemudian ini 1 untuk ringnya. Setelah selesai melakukan konfigurasi IP address secara lokal, kita lakukan konfigurasi pada DHCP server dengan mengeklik IP, kemudian DHCP server. Kemudian kita menuju ke DHCP setup. Kemudian pada pilihan ini kita ganti ke Ether 2 karena tadi kita menggunakan Ether 2. Kemudian klik next. Kita klik next saja. Next. Nah, di sini kita bisa memasukkan time sesuai keinginan kita. Time di sini tuh untuk menambahkan waktu jika kita tidak terakses internet pada mikrotik ini. Kita next saja bisa. Nah, di sini keterangannya yaitu sudah berhasil, sudah sukses. Kita klik OK. Kemudian
kita ke IP, ke bagian DNS. DNS itu apa sih? DNS itu isinya alamat, domain atau IP address. Karena ini sudah terhubungkan, jadi kita tinggal klik allow remote request saja agar domainnya itu terisi otomatis. Kita klik apply, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita close terlebih dahulu. Kemudian jika konfigurasi telah selesai, kita periksa pada jaringannya sudah terhubung melalui apa. Nah, di sini kita sudah connect ke MikroTik routernya. Kemudian kita bisa cek di Google, kita ketikkan google.com, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah bisa digunakan untuk mengakses internet. Kemudian kita bisa mengkonfigurasi identitas atau identitinya ke bagian sistem, kemudian identity. Nah, identity di sini tuh kita bisa mengubah dari MikroTik ke nama yang kita perlu atau kita gunakan. Karena nantinya mungkin akan banyak router yang terhubung, jadi di sini saya beri contoh dengan nama NIM saya 19.01.02.02, kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Nah, di sini tadinya itu adalah MikroTik, kemudian kita diganti menjadi NIM saya. Kemudian pada selanjutnya kita juga bisa mengganti nama router. Kita masuk ke sistem lagi, kemudian kita ke user. Kita klik pada admin. Nah, di sini juga kita dapat mengganti password. Karena untuk keamanan router yang kita pakai itu bisa menggunakan password untuk loginnya. Tapi kali ini saya tidak menggunakan password, dan untuk nama usernya itu masih tetap admin. Kemudian kita klik apply, OK. Selanjutnya kita ke konfigurasi waktu. Di sini kita klik sistem, kemudian clock. Nah, di sini karena kita karena kita berada di zona Indonesia, berarti kita carinya yang Asia atau Jakarta. Kemudian kita checklist pada time zone auto detect. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi untuk membackup konfigurasi yang telah kita lakukan. Itu ke menu files, kita untuk backup kita di menu files, kemudian di sini kita klik backup, kemudian kita beri nama NIM saja. Dan tidak diberi password, tidak apa-apa. Kalau misalnya mau diberi juga bisa. Kemudian kita klik backup. Nah, di sini sudah ada 19.01.02.02, itu nama file yang kita backup. Berarti data bisa berhasil di backup. Kemudian untuk shutdown konfigurasi ini, kita pergi ke sistem, kemudian klik shutdown, kita klik yes. Kita klik cancel. Jadi
Demikian praktikum Miss dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.